Memang dari Sarina dan pihaknya ini lumayan irit gitu untuk bicara, dan berkali-kali ditegaskan bahwa apa yang dilakukan Sarina ini untuk menjaga mental anak, untuk kebahagiaan anak, untuk menjaga anak. Tapi mungkin dari netizen gitu menduganya, bahkan pas kemarin di sidang ada kayaknya diduga Sarina ini sempat video call gitu sama anak-anaknya. Dan kata netizen gitu ya di kolom-kolom komentar di TikTok, yaitu semacam kayak maaf kayak diduga ada pencitraan gitu bang. Abang sendiri melihatnya gimana bang? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan itu, ya, kalau ingin melindungi mental anak itu, ya, ketika pembicaraan ini masih di ruang tertutup, kami menyampaikan bahwa Ruben butuh berkumpul bersama dengan anak. Kami sampaikan bahwa Ruben perlu perincian tentang setiap pengeluaran anak-anaknya. Apakah ART 1, 2, 3, 4, 5 itulah kebutuhan anak? Apakah bensin, tol, dan segala macam itu kebutuhan anak? Ini kan perlu ada diskusi, ya. Tapi kan nggak pernah ditanggapin gitu. Ini masih di ruang tertutup nih, ya. Kami nggak mau rame-rame karena kami menganggap kalau memang mau rame-rame kenapa nggak dari dulu aja rame-rame 3 gugatan cerainya kami masukkan itu semuanya sebagai materi. Nah, tapi kan kemudian yang terjadi adalah mereka keluar dengan menjelek-jelekkan Ruben, dikejar-kejar debt collector, disebut-sebut cong, macam lagi lah, ya, disebut pengecut lah. Loh, apa dia nggak pernah berpikir ketika dia sebagai seorang ibu yang mengatakan peduli, sayang, menjaga mental anaknya, kemudian di sisi yang lain, di ruangan publik, dia menghina ayah anak-anak ini, apakah itu tidak menciderai mental anak-anak? Saya tanya sekarang. Kalau kemudian anak-anak menjadi enggan bertemu, ingin jauh dari ayahnya, loh ini kan berarti mental anak-anak sudah rusak. Karena patut diduga hal-hal yang kita sampaikan di ruang publik, jangan-jangan juga di ruang tertutup, seperti yang Ruben katakan, sering dipanggil cong juga di depan anak-anaknya dulu. Apakah itu ciri-ciri orang yang ingin menjaga mental anaknya? Apakah orang yang menjelek-jelekan ayah kandung anak-anaknya di depan publik dapat dikatakan sebagai orang yang ingin melindungi mental anak-anaknya? Jadi ya, janganlah kita berretorika. Ya, jangan karena kita mempertunjukkan video call dengan anak-anak, ya jelaslah anak-anak adi sama dia. Kalau nggak diangkat video call-nya, ya mungkin anak-anak juga takut kan, itu artinya ya. Atau apalah. Tapi kan bukan itu yang menjadi ciri utama bahwa dia peduli sama anak-anak. Tapi ketika dia memberikan anak-anak juga berkumpul bersama-sama dengan ayahnya, berarti dia peduli sama anak-anaknya. Perihal pihak Sarana ini kan membantah bang terkait adanya eksploitasi anak dan membantah juga terkait adanya berita-berita hoax tentang dia, makanya bang mungkin soal eksploitasi anak sih bang, mungkin tanggapannya gimana bang? Kan boleh saja kita berbeda dalam menilai tentang ada atau tidaknya eksploitasi anak. Kalau menurut dia mengajak anaknya ikut live TikTok di malam hari, ikut baca komen-komen dalam jualannya, dan kemudian ada juga satu video yang pernah saya lihat, misalnya partnernya S ketika live TikTok berjualan itu G misalnya, bantu ya jualannya, itu dianggapnya bukan sebagai suatu eksploitasi, ya sah-sah saja. Tapi kan nggak bisa kemudian karena dia berpendapat itu bukan eksploitasi, kami tidak menganggapnya sebagai suatu eksploitasi. Udah pastilah dia tidak menganggapnya itu sebagai eksploitasi, maka dilakukan. Karena kalau dia menganggap itu sebagai eksploitasi, pasti dia tidak akan lakukan. Tapi dia menganggap bahwa hal-hal itu bukan eksploitasi. Ketika kemudian anak-anak ini di sebuah kamar, misalnya seperti itu dalam postingan, disuruh pijak-pijak punggung S, menurut dia itu wajar-wajar saja, maka dia lakukan. Tapi menurut kami, itu suatu eksploitasi. Menurut Ruben, itu anak-anaknya telah dieksploitasi. Menurut dia, itu wajar-wajar saja. Ya memang justru karena dia menganggap itu wajar lah, maka dilakukan. Nah sekarang kita kembali aja kepada majelis hakim, kita kembali kepada masyarakat, apakah hal itu wajar apa tidak? Apakah hal itu merupakan suatu eksploitasi apa tidak? Itu kan kembali lagi kepada majelis hakim, kembali kepada masyarakat, kembali kepada Komnas Anak, kembali kepada KPAI. Ya, KPAI sama Komnas Anak aja sudah memberikan pendapat itu bentuk eksploitasi. Ya, dia harus mengatakan itu bukan eksploitasi lah. Karena kalau memang
dia menganggap itu eksploitasi, dia lakukan, berarti kan salahnya 2 kali nih. Dia harus membela diri, mengatakan itu bukan eksploitasi, itu wajar-wajar saja. Tapi dia tidak boleh juga, artinya itu mengomentari apa yang disampaikan oleh masyarakat ketika itu dianggap sebagai suatu eksploitasi. Ya, artinya Thalia makin besar, usia makin 10-11 tahun, ya di pangku-pangku gitu sama laki-laki yang teman pria ibunya seperti itu, dianggapnya itu bukan eksploitasi, ya makanya dilakukan. Tapi bagi sebagian orang itu sesuatu yang tidak pantas. Kan beda-beda dong ukurannya. Menurut mereka itu normal saja, maka dilakukan. Menurut Ruben itu tidak normal, maka Ruben peringati. S-nya diperingatin, kemudian semua orang diperingatin. Tapi kalau menurut mereka itu normal, ya wajar saja, karena itulah yang mereka lakukan. Kalau nggak normalnya mereka nggak lakukan gitu. Termasuk ketika Ruben hanya diberikan waktu bertemu dengan anaknya di tempat balik itu hanya pada waktu istirahat, digendong-gendong, tapi diawas-awasi sama teman. Menurut mereka itu wajar, maka dilakukan. Menurut mereka itu tidak salah. Tapi menurut Ruben itu salah. Itu membatasi haknya dia sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya, diawas-awasi. Kan ini kan hanya 2 pandangan, hanya dua kacamata bagaimana cara melihatnya. Saya kira seperti itu. Berarti berbicara soal sidang lagi, berarti minggu depan itu kan kalau tidak salah ya Bang, aku simaknya Ruben wajib hadir. Nah, mungkin agak sedikit ulang ya Bang, kalau kata Abang tadi kalau pertama itu sebenarnya jadi ini harus hadir. Yang harus saya ulang adalah semua proses persidangan itu berdasarkan hukum acara yang berlaku. Ya, agenda sidang berikutnya sudah disampaikan ke saya, ya, itu tanggal 22. Berarti Rabu minggu depan. Itu mediasi pertama. Ya, bagaimana hukum acaranya? Para prinsipal sebaiknya hadir. Karena bagaimana mediator bisa mendamaikan kedua belah pihak kalau misalnya kedua belah pihak itu tidak hadir. Tapi apakah wajib hadir? Nah, ini yang harus disampaikan. Selama ini hukum acaranya, ya, ketika kami mengikuti banyak persidangan tentang mediasi itu, ketika prinsipal itu tidak hadir, maka cukup diwakili oleh kuasa hukum dengan kuasa khusus mediasi. Ya, kalau misalnya kemudian hakim merasa perlu mendengar langsung dari prinsipalnya yang tidak hadir itu, meskipun ada kuasa hukumnya, maka mungkin hakim akan menggunakan video call untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi keinginan daripada prinsipal itu yang didengar juga oleh seluruh peserta mediasi termasuk prinsipal yang hadir. Jadi itu hukum acaranya. Itu hukum acaranya. Jadi kalau kemudian misalnya dikatakan, oh nggak hadir, nggak niat loh, nggak bisa. Untuk perkara itu bukan dibuktikan dari proses hadir atau tidak hadirnya prinsipal. Ya, tapi dari proses yang terjadi dalam persidangan perkara pokoknya. Nah, tapi saya sampaikan demikian bukan berarti artinya pada waktu mediasi tanggal 22 Ruben itu tidak akan hadir, bukan seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu, ya, kesibukan seseorang itu bisa hadir atau tidak hadir. Niatnya sih hadir, tapi kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya nggak mau mendahului apa yang belum terjadi. Tapi saya harus sampaikan hukum acaranya harus seperti itu. Jadi kemudian jangan kita katakan, oh ini nggak niat ini. Loh, nggak niat bagaimana? Kita sudah gugat kok. Kurang niat apa nih? Kan itu persoalannya seperti itu. Tapi ada dari korban itu sebenarnya ada obrolan nggak sih Bang soal persidangan? Harus gimana gitu terkait apa gitu. Loh, nggak ada omongan. Karena kan artinya kan kalau artinya kalau masalah hukum itu kan harus kuasa hukum yang menentukan. Bagaimana agenda sidang, bagaimana mekanisme sidang, itu kan yang paham kan kuasa hukum. Kan bukan berarti, kan nggak mungkin kuasa hukum itu hanya sebagai boneka. Yang dijalankan oleh kuasa hukum adalah keinginan daripada klien. Jadi nggak benar nih duduknya perkara ini. Kalau misalnya kemudian kami diarahkan oleh klien kami, loh jangan dong. Karena bicara masalah proses hukum, ya kami orang hukumnya, kami dong yang akan mengarahkan prinsipal. Dan apapun yang terjadi itu frame-nya harus memenuhi hukum acara. Karena kalau nggak memenuhi hukum acara, kami juga pasti akan ditegur sama majelis hakim. Anda sudah, ini hukum acaranya, kan begitu. Kalau misalnya selama yang kami lakukan itu adalah masih memenuhi koridor hukum acara, saya kira sah-sah saja. Meskipun orang lain menganggapnya itu tidak sah, tidak wajar, takut lah, pengecut lah, nggak berjuang lah, apapun, tapi kan bukan itu konteksnya.
Tapi di dalam persidangan hukum nih Bang yang saya ikuti pernah ya, mungkin kalau misalkan soal perebutan hak asuh anak itu pihak pengadilan meninjau gitu Bang, soal kelayakan bahkan atau anak-anak itu ada nggak sih Bang nanti bakal proses itu? Ya, ini kembali lagi seperti yang saya katakan kan sesuai dengan kebutuhan majelis hakim. Ya, kalau memang dia merasa ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada dia sebelum mengambil keputusan, meskipun sudah melihat bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, dia mau berkunjung, mau bertemu atau bertanya, itu kan artinya kembali lagi kepada proses persidangan itu sendiri, dinamikanya seperti apa. Jadi bukan suatu hukum acara yang pasti, karena ada juga kan sidang-sidang yang mengenai masalah hak asuh anak nggak ada proses seperti itunya. Itu menunjukkan bahwa itu bukanlah suatu kewajiban yang melekat dalam suatu aturan, tapi itu bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dinamika persidangan. Tapi ada kemungkinan nggak Bang anak-anak nanti Saya kurang paham, ya apakah anak-anak akan ditanya atau tidak, itu saya kurang paham, karena kan apa yang ada dalam pertimbangan hakim nantinya setelah membaca perkara ini kan saya belum tahu. Saya kan nggak bisa baca pikiran hakim.